aneh sih menurut aku gitu, karena kita nggak terbiasa dengan kondisi saat ini ya, yang bisa dibilang kita susah untuk ngapa-ngapain gitu, dan untuk musisi seperti saya dan juga yang lain mungkin karena kita kerjanya pengumpulan massa kan ya, dan itu agak-agak susah dilakukan, itu yang ya berat gitu untuk dilakukan gitu. Tetap disyukuri. Yang sangat terasa adalah kita kepingin bekerja tapi tidak bisa gitu. Jadi masih banyak sebenarnya yang bisa kita syukuri, kita masih sehat gitu kan. Karena ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang terkena dan sakit. Tapi karena banyak hal yang tidak bisa dilakukan, saya mungkin 6 atau 7 kali skalanya. Karena pandemi kan nggak ada manggung ya. Jadi buat saya tuh kayak apa ya, kayak nggak berguna gitu rasanya saya sebagai main band gitu. Jadi perasaan saya tuh dari skala dari 0 ke 10 tuh pada saat itu tuh adalah 0 gitu. Tapi semenjak sekarang ada One Fest jadi 10. Asik. Saya sendiri sih yang masak, istrinya belanjanya. Tergantung anak-anak suka, misalnya mau makan dibikinin spaghetti, aku bikin spaghetti, bikin burger, yang gampang-gampang sih, belum yang rumit-rumit. Istriku yang masak, aku bantu-bantuin. Karena istriku bikin usaha di rumah, bikin apa ya, kayak kue-kue rumahan gitu yang orang bisa pesen, jualnya lewat Instagram. Juga ada apa namanya, japriannya gitu ya, jalur pribadinya. Di Instagram namanya @kueibu, bikin brownies, bikin roti, bikin cookies, chip cookies gitu. Ya bisa dilihat di Instagram. Masak juga nggak bisa, bisanya cuma masak mie instan ya kan. Jadi dia aku ngelihat anakku ada bakat gitu di musik gitu, dan tiba-tiba dia, Pak aku ada lagu, loh kapan bikinnya gitu kan. Terus dia nyanyiin, loh ini enak lagunya gitu loh. Yaudah papa bikin ya, aku bikinin single jadi project baru yang nyiptain anakku semua, jadi musik, lirik dia semua. Udah aku sudah rilis singlenya. Serius. Bisa dicek di mana nih buat sobat One? Ada di iTunes aja, di Apple Music, ada di Spotify. Ya pokoknya di digital store ada semua. Namanya Andra Ramadan Project, judulnya Running Away judul lagunya. Ini meriah sekali ini informasinya. Jujur saya baru tahu ini. Bakal langsung dicek ya sobat One Fest langsung. Harus, lagunya enak. Luar biasa. Boleh sedikit dong snippet buat teman-teman yang mungkin belum dengar. Waduh, aku belum bisa nyanyi. Jadi mungkin Kita bukan Spotify-nya gitu. I'm waiting, na. Terus enak lagunya enak. And I know that you were alright, so don't start crying now. And I don't understand. I don't want to say. I don't want to say that I'm running away from you. Kira-kira lagunya gitu. Ini rasanya gimana sih lihat anak sendiri gitu? Aku sendiri aja kaget ngeliat anakku terus. Oh, ini enak loh lagumu. Aku bilang ini lagumu enak loh. Harus diproduksi, harus keluar nih lagu, jangan cuman sekedar jadi apa ya, bikin doang gitu. Dan dia iya oke Pak. Terus dia ternyata banyak lagunya dia, dan dia berencana bikin mini album gitu. Ya udah matengin dulu lagunya, ntar dia bikin. Masih yang banget kayaknya nih. Zafi itu umur berapa ya? 16. 17 tahun. Ya buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dulu lah. Jadi susah karena banyak sekali yang mesti diurusin sama kalau jadi presiden. Tapi kalau konteksnya dalam industri musik gitu, mungkin kan sekarang PSBB gitu ya, nggak boleh bikin acara yang banyak orang, sehingga kalaupun ada harus mungkin indoor dengan protokol kesehatan. Ya mungkin dibuat aturan banyak gedung-gedung indoor yang tadinya dipakai misalnya buat olahraga atau apa gitu, dibuat jadi venue concert atau bikin tempat baru yang bisa diatur protokol kesehatannya lebih terjamin. Jadi industri hiburannya tetap jalan karena banyak sekali teman-teman yang bekerja dan mencari makan di situ, bukan cuma musisi, ada kru, ada soundman, lighting segala macam. Dan orang juga sebenarnya butuh hiburan kan PSBB di rumah. Kalau saya jadi presiden, paling penting adalah kesehatan untuk kondisi sekarang nih, kesehatan dan kesejahteraan rakyat dulu, itu yang paling penting sebenarnya. Soalnya kalau misalnya kita mau bangkit ekonomi, kalau rakyatnya sakit percuma juga, ya kan? Rakyatnya nggak bisa makan, ya percuma. Sakit pasti akan jadi sakit gitu.
Jadi harus benar-benar serius ya. Artinya serius benar, jangan sampai ada yang mubazir gitu. Jadi bantuan-bantuan semua tuh benar-benar tersalurkan dengan rata, dengan benar, fungsinya tepat. Nggak ada monkey bisnis di situ, iya, tidak dibisnisin itu. Jadi itu dulu pertama kalau saya. Biasanya kalau mau naik panggung tuh gue biasa suka ngumpulin mood dulu sendiri gitu tanpa harus ketemu dulu sama orang gitu, biasanya baru nanti kumpul. Kalau misalnya nggak ada itu biasanya suka bukan marah ya, cuman rada kurang ini aja, rada kurang Terganggu kalau jadwalnya udah fix tiba-tiba dibatalin. Lebih ke teknis mungkin ya, kalau pas kita cek sound udah bener, udah sound enak, udah enak nih. Terus malamnya main, berubah semua itu settingan tuh. Kok gini sih, kok hancur gini ya kan? Suka gitu kan ya. Lo soundnya kok jadi gini, kok nggak enak gini. Itu yang ya annoying, sangat ganggu buat aku. Terus buat apa kita cek sound? Jujur gue terakhir nangis itu waktu hampir berapa hari gue nggak keluar rumah tuh. Gue ngerasanya ini kayak the end of the world gitu. Gue nggak bisa ngapa-mana, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak apa namanya feeling useless aja, kayak nggak berguna hidup gue gitu sebagai main musik. Apa yang bisa dilakukan, mau bikin ini bikin itu nggak bisa juga. Terus mau keluar juga takut apa segala macam. Sedih. Saya nangis. Saya jujur sekarang, saya ngomong. Aku sering nemenin anak-anakku tidur kan. Aku punya anak 3, laki-laki semua umuran 6, 3 dan 1 tahun. Pandemi ini membuat kita terkurung kan. Kadang-kadang saya kalau lagi lihat mereka tidur suka sedihnya. Mereka pengen keluar, pengen main sama temennya, nggak boleh. Saya larang memang. Jadi anak saya banyak saya kurung di rumah. Sebenarnya itu kan juga nggak sehat sebenarnya kan, karena kan anak-anak harus bergerak gitu. Kadang-kadang mungkin saya nggak sampai menitikan air mata sampai sesegukan gitu, tapi kadang-kadang kalau lagi tidur saya liatin gitu, sedih juga gitu. Aku lupa kalau terakhir nangis. Tapi ya sedih. Kalau perasaan sedih sih ya dari awal ini, bulan-bulan Maret itu pandemi mulai masuk ke Indonesia dan jadwal di cancel semua. Karena aku mikirnya wah ini gila ini kalau apa kita nggak bisa manggung gitu, nggak bisa main karena nggak cuman kita aja, ada yang di bawah kita gitu, ada kru, ada dan lain-lain, dan mereka punya keluarga semua gitu. Ini gimana nanti mikirnya bulan ke depan, 2 bulan 3 bulan ke depan ini gimana gitu loh. Kalau berlangsung selama itu, ini udah ada sampai 7 bulan ya, 7 bulan loh.